sini. Ini nggak tahu ini tumblernya dua ya. Kalau nggak ditandai ketukar Oma. Tumblernya kembar semua. Kalau masih begini ada ganti. Ini kan karena dia ini banyak produknya wajar sih karena katanya produk yang ada wah kotornya ini aneh beneran ini masuk lumpur-lumpur ya. Lumpur semuanya. Dari tadi. Wah, nggak dari tadi. Oh, dari tadi kok dari bawah. Bang, Kang, ini tujuan dan maksud acara ini apa sih? Sebenarnya membiasakan supaya teman-teman itu bertanggung jawab dari hasil kegiatan kehidupan gitu kan. Karena sebenarnya urusan sampah itu adalah urusan akhlak, bahkan urusan akidah, karena kebersihan bagian daripada iman, ya kan? Nah, jadi agama itu implementasi gitu. Jadi pesan-pesan lang itu harusnya dibumikan gitu. Itu aja sih. Ini dalam rangka itu. Kang, satu lagi, Kang. Ini kan kita ada sampah yang sekali pakai besar nih, kayak contohnya sekarang apa minuman kemasan yang sampahnya sekali pakai besar. Ya. Merek apa tuh? Ya ada lah mereknya. Ya pokoknya mereknya nggak usah disebut. Ya kan, gitu. Gimana ya, nih Kang? Harusnya ada pesan, ditulis pesannya gitu. Ini yang namanya kemajuan teknologi. Ini kan kemasan ini kan kemajuan teknologi, harusnya juga diselesaikan dengan teknologi. Tapi juga yang paling penting adalah social engineering gitu. Jadi kesadaran, membangun kesadaran gitu. Jadi harusnya ditulis pesannya, kayak seperti misalnya rokok bla 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 gitu. Ya, jadi sampah ini harusnya diselesaikan gini gitu, ada ditulis gitu. Nah, ini persoalannya kan ada kemajuan-kemajuan ini yang tidak diimbangi oleh pengetahuan lain gitu. Sementara memang dari dulu nenek moyang kita punya kebiasaan gitu, bungkus itu kan dari daun-daun. Dibuang begitu saja kan itu diselesaikan oleh alam gitu. Karena memang dia bahan-bahan organik, tapi ketika ada bahan-bahan organik seperti ini gitu. Itu pengetahuan merubah kebiasaan itu tidak diajarkan. Jadi hari ini kebiasaan buang sampah sembarangan itu ya karena sebenarnya dulu bahan-bahan organik itu bukan sampah tapi ya bahan organik gitu yang akan terdegradasi. Kira-kira ada larangan nggak? Pengen produk tersebut dilarang karena kayak galon besar, mineral lah kita sebut, yang besar itu. Siapa yang bisa melarang gitu? Jadi melarang dijual di Kota Depok? Kita harus bijak aja. Bijak aja. Ya gitu. Jadi kesadaran itu yang kita bangun gitu. Jadi mungkin pemerintah perlu belanja sosial lah ya untuk melakukan social engineering. Tapi yang paling penting kita punya kanal yang sangat luar biasa, yaitu lembaga agama, lembaga-lembaga keagamaan. Gitu. Ya kan gitu. Urusan sampah bukan urusan agama loh. Ya kan gitu. Jadi mungkin perlu pikir lingkungan gitu. Atau mungkin teologi lingkungan itu menjadi penting hari ini gitu, supaya sungai yang ada airnya, yang airnya sumber kehidupan tidak menjadi sumber bencana kan gitu. Itu jadi jangan jadikan sungai menjadi tempat sampah paling panjang di dunia. Gitu, karena kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia, bukan ulah malaikat, setan atau jin gitu. Betul kan? Betul. Nah, itu udah pesan langit itu, pesan agama. Nah, tinggal gitu kan. Produk budayanya apa? Itu fikih gitu. Fikih-fikih yang terbarukan gitu kan. Jadi fikih-fikih yang lama, alat untuk membaca persoalan hari ini, kemudian para tokoh-tokoh agama itu mampu membuat fikih baru untuk merespon persoalan dan perkembangan hari ini. Begitu, apalagi Pak Kiai kita ya kan, Pak Wali Kota kita kan Pak Kiai. Itu bisa memimpin itu melalui gerakan-gerakan itu.
Kang Eri makasih banyak. Sama. Jembatan. Ayo minum tanpa sedotan, bisa langsung diseruput gitu. Sedotannya masuk sini. Udah nyampe. Langsung dibuang. Jembatan. Mantap. Iya. Ajakan Bang Heri Gonku. Masjid jadi apa, Pak? Nah, Pak Wali hari ini Kiai Haji Dr. Idris Abdus Somad. Kan kita tahu beliau tokoh agama, ya kan, sebagai wali kota Depok. Nah, hari ini beliau sudah pasti tidak politis lagi karena sudah tidak akan maju lagi. Jadi ketika beliau bisa masuk ke lingkungan masjid misalnya, gitu kan, merubah paradigma masjid yang sekedar menjadi pusat peribadatan, benar-benar menjadi pusat peradaban gitu, ya kan? Nah, beliau hari ini saatnya memimpin gitu, ya. Detailnya gimana tuh? Kalau Nah, misalnya di misalnya, aplikasi apa? Nah, Diaplikasikan bicara di tentang kayak kehidupan. misalnya keseharian gitu kan, tentang bagaimana anak-anak remaja masjid itu, ya kan, potensinya kita gali gitu, mulai di talent mapping, mana yang punya bakat dagang, mana yang punya bakat wirausaha, ya kan? Kan Rasulullah is a great entrepreneur, gitu kan. Belum lagi dari masjid bicara tentang isu-isu lingkungan, gitu ya kan. Jadi isu ekonomi, isu lingkungan, gitu, isu pemberdayaan. Bagaimana juga mengajarkan anak-anak kita supaya tidak dicekokin makanan-makanan, bukan sekedar halal tapi juga toyib, ya kan? Karena kita tahu semua penyakit itu asalnya dari perut. Kalau kita concern kepada Depok sebagai kota yang ramah anak, jajanan-jajanan itu juga harus dikontrol. Jangan sampai kita sekedar makan, sekedar kenyang, tapi sesungguhnya asupan-asupan itu tidak baik buat gizi anak-anak kita. Kita cek, ya kan, pedagang-pedagang makanan di sekitar sekolahan-sekolahan itu jadi halalan toyiban. Halalan toyiban. Iya dong, ya kan? Gitu. Siap. Thank you. Salam buat Pak Wali. Ada angke. Kami taruh sawala situ. Iya, Pak Heri ada. Udah. Yang lain nih dia pokoknya kecil. Yang ini tadi apa? Udah ngobrol sama mereka. Oh ini Frisian Flag, PT Frisian Flag. Frisian Flag Indonesia. Udah. Nah 2. Mbak, ini tujuannya apa sih? Jadi ini namanya brand audit, kegiatan brand audit. Tujuannya buat kita pengen tahu sekitaran Sungai Ciliwung yang kita clean up ini penyumbang sampah terbanyak itu dari korporasi mana. Nah datanya nanti memang akan kita kalkulasiin biasanya untuk seluruh dunia. Tujuannya untuk kita akan sounding ke pihak perusahaannya. Mungkin kedepannya mereka akan bisa meredesain packagingnya ke yang lebih ramah lingkungan. Karena ini kan minimal mereka juga harus punya pertanggungjawaban terhadap sampah yang mereka buat ini. Kayak gitu sih Kak. Minta tolong Frisian Flag satu lagi. Oh iya 3. Oke 3. Wah ini brand Yupi nih, Mega Sari Makmur. Oh Yupi tadi, PT Yupi dia. Apakah Tresiro itu? Baik, Tresiro kita komunitas non-profit yang berbasis pada lingkungan, fokus pada sampah terutama. Kita tidak menjustifikasi, tapi lebih baik memberikan dampak dan mengajak masyarakat dan sekitarnya untuk lebih aware lagi terhadap sampah. Tresiro sekarang sudah ada hampir di 80 chapter di seluruh Indonesia, dan Indonesia adalah chapter terbesar di seluruh dunia. Jadi luar biasa, dari Papua sampai Sumatera kita sudah ada. Dan animo teman-teman semua terhadap lingkungan semakin bergairah, dan semoga ini dapat memberikan dampak yang lebih luas lagi terhadap masyarakat. Itu dari saya. Selebihnya Karuhun. Jadi yang menarik di Indonesia ini, Indonesia salah satu penyumbang sampah yang besar. Ya. Tapi sesungguhnya kesadarannya juga cukup besar. Kesadaran masyarakat untuk
menyelesaikan persoalan sampah ini juga cukup besar gitu. Jadi di Depok ada beberapa komunitas yang kemudian bukan hanya trash zero, tapi juga ada bank sampah. Kemudian juga sekarang juga ada anak-anak yang sedang berkegiatan merubah sampah plastik menjadi pyrolysis, jadi bahan bakar. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini memang perlu diamplify gitu, supaya bisa membangun kesadaran bersama, partisipasi bersama gitu. Saya selalu berpesan bahwa sebenarnya urusan sampah adalah urusan akhlak, ya kan gitu. Jadi bukan sekedar persoalan teknis iya gitu. Jadi sampah-sampah yang sekarang kita hasilkan ini semua kan hasil dari teknologi. Memang juga harus diselesaikan dengan teknologi gitu, iya gitu. Cuman hari ini adalah banyak persoalan, selalu ada perdebatan bahwa teknologi ini menghasilkan ini. Gitu. Jadi kita lebih banyak yang suka ribut-ribut soal cara penyelesaiannya, maka kami di sini hadir bersama teman-teman. Daripada banyak ngemeng, lebih baik kita kerjakan. Itu saja. Kerja nyata udah ini Ya, bentuk. mungkin anak muda mewakili milenial, Ya, Om ini- Busi Talk mau nambahin. Dina Pak. Dina. Dina. Kita minum dulu. Ya sini Dina. Dek, Dina Dit. sayang, sini dong. Ada Habib, ketua dari Bogor, dan ada ketua dari Bacan juga. Ada bersama dengan kita. Dina ini sedang ambil S3. Kita doakan. Tangan tadi nah. Apaan sih? Ngomong apaan? harapannya nih Din dari kegiatan ini dan kedepannya. Harapannya seluruh masyarakat. Ulang nih Om, 1, 2, 3 lah. Satu dua tiga. Sini buka kali maskernya. Saya 1, 2, 3. Dina. Lebih terang. Panas Om, kasihan. Enggak apa, Di. Hitam sedikit kayak di Ambon. Iya, dari jam 6. Oke. Jadi harapannya semoga kedepannya itu seluruh masyarakat bisa lebih bertanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing. Karena kita ketahui bahwa seluruh manusia adalah bagian daripada ekosistem lingkungan. Dan juga saya mengajak seluruh mahasiswa, pemuda, bahkan masyarakat untuk turut serta dalam aksi-aksi sosial terutama dalam hal lingkungan. Jadi karena kita itu kalau bersama kita bisa lebih kuat. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Hasil hari ini sampahnya gimana? Sudah. Sampahnya bagusnya Bang ya? Belum, tapi sudah Ada hasil audit sebentar. Jadi hari ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 18 korporasi atau penyumbang sampah. Di sini Unilever ada 7, kemudian PT Santoh Jaya Abadi, brandnya yang kita temukan paling banyak itu kopi kapal api, itu ada 11 sasetan. Kemudian Kopi Riong yang brand lokal dari Bogor itu ada 6, dari Ultra Jaya juga ada 1, dan yang paling banyak yang kita temukan itu sedotan plastik. Tadi kita cuma beberapa menit dengan jarak yang gak terlalu jauh itu dapat 67 sedotan. Data perusahaan itu untuk diapain Mbak nanti? Nah jadi nanti di sini kebetulan kita dari Trasero kan komunitasnya fokusnya ke edukasi. Jadi kita akan serahkan data ini ke teman-teman Break Free from Plastic untuk bagaimana dikalkulasiin semuanya. Indonesia juga bakal dikalkulasiin sama sedunia. Tujuannya untuk memberikan data ini kepada para korporasi agar dengan harapan mereka bisa kedepannya bertanggung jawab juga untuk bagaimana menyelesaikan sampah-sampah mereka di lapangan. Nah, biasanya solusi yang kita tawarkan adalah meminta mereka untuk meredesain packaging mereka dari yang plastik sasetan itu ke packaging yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Mungkin bisa pakai sistem refill station dan sebagainya. Dengan kedinasan Mbak pernah ada sinergi nggak sih apa untuk mencari solusi itu? Nah, kalau kita di daerah
Bodetabek ya. Kebetulan ada chapter Jakarta, chapter Depok, dan juga chapter Bogor. Nah itu kalau dari Jakarta kita sudah beberapa kali sounding dengan KLHK, kemudian KKP juga untuk sama-sama menuntaskan masalah persampahan. Tapi lagi-lagi kita belum didukung oleh regulasi yang lebih kuat. Kemudian juga kita butuh sinergi antara pemerintah lokal, sama-sama bergerak seperti itu. Itu kalau untuk sounding dan tawaran-tawaran bagaimana solusinya itu sudah kita sering lakukan ke pihak-pihak terkait. Ini Pak, harapannya dari sampah-sampah yang ditemukan ini kan kalau tetap memakai itu gimana tuh cara ininya? Ada nggak? Oh, kalau caranya mungkin kita bisa mulai dengan zero waste lifestyle. Kita bisa memulai dari diri sendiri dengan belajar membawa botol minum sendiri atau tumbler. Jadi teman-teman kita dari Trasero juga punya satu kegiatan, itu kegiatan program botol Trasero. Contohnya yang sana ada tuh 3 botol. Kami boleh minta 1. Biar ada tasnya. Nah ini salah satu botol. Ini salah satu proyek kita dari teman-teman Trasero. Nah harapannya dengan kita mendistribusikan dan bekerja sama dengan pihak-pihak restoran, kemudian pihak-pihak perusahaan dan juga hotel, mereka akan menjual botol ini dengan harga 80.000. Kemudian mereka akan mendapatkan untungnya itu akan digunakan untuk pembuatan refill station. Kan nggak lucu ketika kita menggembar-gemborkan orang-orang untuk bawa tumbler, ketika habis airnya mereka beli lagi air minum dari botol sekali pakai terus diisi ke sini. Itu sama aja bohong. Nah jadi salah satu proyek kita juga bekerja sama dengan para perusahaan, kemudian restoran dan kafe-kafe untuk mereka bikin refill station. Jadi setiap orang yang bawa tumbler boleh refill gratis di tempat mereka. Seperti itu. Sama-sama. Terima kasih Bu.